bukannya bisa mengembangkan kemampuan supranatural kita, bukannya bisa mendapatkan berbagai macam petunjuk untuk menemukan jati diri secara spiritual. Justru kita malah bisa menjadi orang-orang yang dirugikan atas orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, atau bahkan diri kita bisa menjadi media sebagai pelampiasan nafsu duniawi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas mengenai 3 guru spiritual yang ternyata ada dan dekat dengan diri kita. Untuk teman-teman yang mungkin saja kesulitan mencari orang-orang yang benar-benar tulus ingin mendampingi, membantu teman-teman mengasah kemampuan supranatural dalam diri teman-teman, mungkin teman-teman bisa menyaksikan video sebelumnya agar teman-teman memahami bahwa ternyata tanpa orang lain pun teman-teman bisa mengasah kemampuan supranatural diri teman-teman. Namun teman-teman, pada video sebelumnya pun saya menyinggung tentang orang-orang yang menawarkan dapat membimbing orang lain, yang menawarkan dapat membantu mengasah kemampuan supranatural seseorang. Namun ternyata di balik semua ini, orang itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, dari ingin memperkaya diri mereka sendiri sampai ingin melampiaskan nafsu duniawi mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita mengetahui apakah orang yang dipercaya mampu mendampingi diri kita benar-benar tulus ingin membantu diri teman-teman, atau orang-orang tersebut ternyata memiliki niat terselubung. Karena teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana, dan saya berharap teman-teman yang sedang menyaksikan video ini bukan menjadi salah satu korbannya. Dari orang-orang yang mengaku dapat membimbing, dari orang-orang yang mengaku dapat membantu mengasah kemampuan supranatural, namun nyatanya orang-orang lain dirugikan. Namun teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa, saya akan selalu meminta dukungan teman-teman dengan cara klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung, baik di komentar itu atau dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu teman-teman, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin pada video saya kali ini saya akan mendapatkan banyak sekali cacian, saya akan mendapatkan banyak sekali makian, bahkan mungkin saya akan mendapatkan banyak sekali kiriman energi negatif dari orang-orang yang mungkin merasa tersinggung dengan video kali ini. Namun sekali lagi, saya tidak peduli dan saya tidak takut, karena saya membuat video ini agar tidak ada orang-orang lain, apalagi teman-teman yang telah mendukung saya, tertipu oleh orang-orang yang sejatinya hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri, atau bahkan orang-orang yang hanya ingin melampiaskan nafsu duniawi mereka. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mendalami dunia spiritual, atau mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari jati diri spiritual teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata
mahar. Ya, mahar merupakan istilah ketika seseorang menjual sesuatu dan meminta imbalan dari apa yang mereka jual. Sama dengan dunia supranatural, teman-teman. Istilah mahar ini pun sudah tidak asing lagi untuk dunia supranatural. Terkadang ada beberapa ahli supranatural yang menawarkan mampu melakukan pengisian sosok gaib terhadap seseorang, namun meminta mahar-mahar tertentu. Atau bahkan terkadang ada beberapa orang yang menjual pusaka-pusaka gaib yang dipercaya dapat memberikan khasiat, yang dapat memberikan manfaat tertentu untuk orang-orang yang berani memaharkan benda pusaka tersebut. Saya jelaskan sekali lagi, teman-teman. Jika teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video saya memiliki niat untuk memaharkan pengisian gaib, untuk memaharkan benda-benda pusaka yang dijual oleh orang-orang yang mengaku ahli supranatural, urungkan niat, teman-teman, karena semua itu sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia, teman-teman? Karena sejatinya sosok kodam penjaga tidak bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain tanpa melakukan ritual-ritual tertentu. Bahkan, teman-teman, untuk orang-orang yang sudah menjalankan ritual-ritual tertentu, jika diri mereka tidak memiliki tali jodoh dengan sosok kodam yang akan mendampingi diri mereka, maka sosok gaib ini, maka sosok kodam ini tidak akan pernah mengikuti orang tersebut. Terkecuali ternyata sosok kodam yang akan diberikan memiliki energi negatif yang akan membawa dampak negatif untuk orang yang akan mereka dampingi. Pastinya, walaupun tanpa melakukan ritual, sosok kodam membawa energi negatif akan mudah mengikuti dan mendampingi seseorang. Apakah teman-teman mau selama hidup teman-teman selalu berdampak negatif dikarenakan sosok kodam yang nyatanya membawa energi negatif untuk diri teman-teman? Dan tidak beda jauh dengan benda pusaka, teman-teman. Mungkin memang benar benda pusaka yang mereka jual telah dihuni oleh sosok gaib, telah dihuni oleh sosok kodam. Tetapi, teman-teman, yang perlu teman-teman ingat, ketika sebuah benda pusaka datang menghampiri seseorang, benda pusaka tersebut pun harus memiliki ikatan jodoh dengan orang yang mereka hampiri. Bahkan terkadang, teman-teman, ada beberapa orang yang mungkin memang sengaja memasukkan makhluk gaib ke dalam suatu benda, dan orang tersebut menjual benda-benda ini kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan mahar-mahar tertentu. Nah, yang harus teman-teman ketahui adalah orang yang mengisi dengan sengaja benda tersebut dengan sosok gaib bisa di saat kapanpun, bisa kapanpun, teman-teman, menarik kembali sosok gaib yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Jadi, teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan pemaharan, baik pengisian ataupun pemaharan terhadap benda-benda gaib, sekali lagi teman-teman urungkan, teman-teman batalkan, karena semua itu sia-sia. Apakah teman-teman mau dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam yang ternyata membawa dampak negatif untuk diri teman-teman? Karena sejatinya, teman-teman, jika memang diri teman-teman memiliki takdir, memiliki jodoh untuk didampingi oleh sosok kodam penjaga, maka tanpa melakukan pemaharan pun, teman-teman akan dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam tersebut. Walaupun memang akan membutuhkan beberapa waktu, baik yang sebentar ataupun waktu yang sangat lama, tetapi akan lebih baik secara alami, teman-teman, tanpa melakukan pemaharan dengan orang-orang yang sejatinya hanya ingin mengambil keuntungan dari diri teman-teman. Siapa yang tidak ingin kaya di dunia ini? Saya yakin hampir seluruh orang atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya pasti memiliki tujuan untuk menjadi kaya atau minimal
teman-teman hidup berkecukupan, tidak kekurangan materi. Tetapi teman-teman, mungkin untuk orang-orang yang jalannya benar, ketika ingin menggapai kekayaan, maka orang tersebut akan bekerja dengan keras, bekerja dengan giat, sampai mereka memiliki kekayaan di dalam hidup mereka. Tetapi teman-teman, ada beberapa orang di luar sana ketika ingin menggapai kekayaan, orang tersebut tidak mau bekerja keras. Orang tersebut memilih jalan pintas dengan melakukan perjanjian-perjanjian dengan sosok gaib. Bahkan, jika teman-teman melihat video lama saya, jika teman-teman scroll ke bawah video saya pernah mewawancarai seseorang yang melakukan perjanjian, yang melakukan pernikahan dengan sosok gaib. Tetapi teman-teman, pada video ini saya tidak menganjurkan untuk teman-teman melakukan jalan pintas dengan melakukan perjanjian-perjanjian dengan sosok gaib. Tapi, jika cara yang teman-teman ambil untuk melakukan perjanjian dengan sosok gaib itu benar, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan proses tersebut. Biasanya, teman-teman hanya perlu membawa sesaji-sesaji khusus, dan teman-teman hanya perlu melakukan beberapa ritual agar diri teman-teman bisa melakukan perjanjian dengan sosok makhluk gaib. Tetapi teman-teman, ketika teman-teman melakukan persugihan, apakah teman-teman hanya akan menerima tanpa memberi? Sejatinya teman-teman, di makhluk hidup yang ada di dunia ini, tidak ada yang ikhlas teman-teman. Bahkan sosok ayah dan sosok ibu pun terkadang ada yang tidak ikhlas melahirkan anaknya. Apalagi teman-teman, dengan sosok makhluk alam gaib yang tidak melahirkan diri teman-teman, yang tidak menciptakan teman-teman. Pastinya ketika sosok gaib ini memberikan sesuatu kepada diri teman-teman, maka teman-teman pun harus memberikan imbalan kepada sosok gaib tersebut. Baik nyawa dari anak teman-teman, baik nyawa dari pasangan teman-teman, ataupun teman-teman harus menyerahkan nyawa dari orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Atau bahkan mungkin ada beberapa perjanjian yang tidak meminta nyawa orang lain, tetapi teman-teman diwajibkan harus rutin melakukan berbagai macam ritual, baik di hari-hari tertentu, baik di bulan-bulan tertentu. Jika teman-teman tidak melakukan ritual tersebut, diri teman-teman sendiri yang akan menerima konsekuensinya. Apakah teman-teman mau hidup dalam belenggu lingkaran setan? Apakah teman-teman mau hidup dalam ketakutan? Atau apakah teman-teman mau hidup kaya dengan mengorbankan nyawa orang lain atau nyawa orang-orang yang teman-teman cintai? Nah, jika teman-teman melakukan cara yang benar, maka teman-teman hanya harus melakukan apa yang telah saya jelaskan tadi. Tetapi teman-teman, terkadang ada beberapa orang di luar sana yang mengaku mampu untuk menjadi media sebagai pesugihan agar orang-orang dapat memperoleh kekayaan dari sosok makhluk alam gaib. Tetapi orang tersebut meminta mahar-mahar tertentu. Nah, banyak sekali orang-orang yang tertipu teman-teman. Mereka rela memberikan sejumlah uang, bahkan mereka rela memberikan kehormatan diri mereka agar mereka bisa mendapatkan kekayaan dari sosok makhluk alam gaib. Namun, bukan kekayaan yang mereka dapat. Justru diri mereka telah tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku bisa memberikan kekayaan melalui perjanjian dengan sosok makhluk alam gaib. Oleh karena itu teman-teman, jika saat ini teman-teman yang sedang menyaksikan video saya mungkin sedang mengalami kesulitan materi, mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan teman-teman terlintas untuk melakukan persugihan, walaupun dengan cara yang benar, teman-teman harus pikirkan konsekuensi seperti yang telah saya katakan tadi teman-teman. Atau bahkan mungkin ada orang yang menawarkan mampu menjadi media pesugihan dan meminta ritual, meminta mahar-mahar tertentu. Teman-teman harus pikirkan kembali. Kalau bisa, teman-teman harus batalkan. Karena
saya berani jamin orang-orang yang meminta mahar tertentu untuk media sebagai perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib, orang-orang tersebut pastinya memiliki modus-modus tertentu. Orang-orang tersebut pastinya memiliki niat-niat tertentu. Di dunia ini ada beberapa hal yang sejatinya menjadi misteri, dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang mengetahui kapan hal tersebut terjadi dan kapan hal ini akan berakhir. Dan beberapa di antara misteri tersebut adalah mengenai rezeki, mengenai jodoh, dan mengenai kesehatan. Orang-orang yang dulunya miskin bisa saja dalam satu hari menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan sebaliknya teman-teman, orang yang kaya raya bisa saja seketika menjadi jatuh miskin. Orang-orang yang baru saja menikah bisa saja jika Tuhan memutuskan tali jodohnya, salah satu dari pasangan tersebut bisa saja meninggal dunia. Atau bahkan dalam pernikahan mereka akan datang orang ketiga yang menghancurkan kisah asmara mereka. Dan teman-teman, orang-orang yang terlihat sehat, orang-orang yang terlihat bugar bisa saja dalam hitungan menit jatuh dan tumbang oleh sebuah penyakit. Hal-hal yang telah saya sebutkan ini merupakan misteri, dan hanya Tuhan yang mengetahuinya kapan yang akan terjadi dan kapan misteri tersebut akan berakhir. Namun teman-teman, terkadang ada beberapa oknum di luar sana yang memanfaatkan misteri ini untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi teman-teman, jika dua hal sebelumnya kita telah membahas tentang orang-orang yang ingin memperkaya diri mereka sendiri, maka hal yang ketiga ini kita akan membahas orang-orang yang tidak terlalu memikirkan uang, namun mereka hanya ingin menyalurkan nafsu duniawi mereka. Dan pastinya korban utama dari orang-orang ini adalah wanita. Oleh karena itu, jika teman-teman yang sedang menyaksikan video saya merupakan seorang wanita, teman-teman harus benar-benar menyimak secara detail video ini. Nah, jika teman-teman sedang mengalami kesulitan, baik mengenai rezeki, baik mengenai jodoh, atau bahkan mengenai kesehatan, biasanya ketika teman-teman telah buntu mencari jalan keluar, maka solusi terbaik teman-teman menanyakan kepada ahli-ahli supranatural. Namun teman-teman, biasanya orang-orang yang memang telah buntu, orang-orang yang memang telah menyerah akan permasalahan yang mereka hadapi merupakan sasaran empuk untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk orang-orang yang hanya ingin menyalurkan hawa nafsu mereka. Biasanya modus yang digunakan orang-orang yang mengaku sebagai spiritual ini teman-teman meminta korbannya untuk melepaskan semua pakaiannya agar orang yang mengaku spiritual ini mampu menerawang korbannya. Padahal sejatinya teman-teman, ketika seseorang memang memiliki kemampuan penerawangan tanpa harus melepaskan seluruh pakaian dari orang yang akan mereka terawang, orang ini dapat melihat segala hal yang terjadi hanya melalui wajahnya. Bahkan jika orang-orang ini memang benar-benar memiliki kemampuan penerawangan tanpa bertemu, hanya melalui foto saja teman-teman, orang tersebut sudah dapat menerawang orang lain. Dan biasanya modus yang mereka gunakan untuk meminta orang tersebut melepaskan semua bajunya hanya untuk menyalurkan hawa nafsu dunia mereka. Selain modus penerawangan yang mereka gunakan, terkadang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan istilah pembersihan diri untuk meniduri calon korbannya. Biasanya orang-orang ini mengiming-imingkan bahwa calon korbannya telah diikuti, telah diselimuti oleh berbagai energi negatif, dan agar energi negatif tersebut hilang, maka korbannya harus bersedia untuk ditiduri oleh pelaku. Yang harus teman-teman ketahui adalah ketika
seseorang ingin menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri mereka, orang-orang tersebut hanya cukup menekatkan diri mereka sendiri untuk membuang semua energi negatif, dan mereka hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar energi negatif yang ada dalam diri mereka benar-benar hilang. Tidak ada yang namanya ritual berhubungan badan untuk menghilangkan energi negatif yang ada, teman-teman. Ketika seseorang melakukan hubungan badan, maka seseorang yang memiliki kemampuan supranatural dan sosok kodam mereka membawa energi negatif tersebut akan berpindah kepada orang yang mereka tiduri. Karena salah satu cara untuk menyalurkan energi negatif kepada orang lain adalah dengan meniduri orang tersebut. Jadi bukan malah menghilangkan energi negatif. Orang-orang yang modus ini, orang-orang yang palsu dalam dunia supranatural ini, malah menyalurkan energi negatif mereka kepada korbannya agar kelak di kemudian hari korbannya bisa ditiduri kembali. Oleh karena itu, teman-teman, jika teman-teman mendatangi ahli supranatural dan ahli supranatural tersebut meminta teman-teman untuk melepaskan semua baju teman-teman agar orang tersebut bisa menerawang teman-teman, maka sudah dapat saya pastikan bahwa ahli supranatural tersebut palsu dan hanya modus. Terlebih lagi ketika ahli supranatural tersebut meminta untuk bisa tidur dengan diri teman-teman, maka teman-teman sudah harus meninggalkan tempat tersebut. Karena saya bisa jamin ahli supranatural tersebut merupakan orang palsu yang hanya ingin menyalurkan nafsu duniawi mereka kepada diri teman-teman. Itulah beberapa hal yang seringkali menjadi upaya tipu daya dari orang-orang yang memanfaatkan orang lain agar diri mereka mendapatkan keuntungan pribadi, agar diri mereka bisa menyalurkan nafsu duniawi dengan berpura-pura menjadi orang yang ahli dalam bidang supranatural. Oleh karena itu, teman-teman, semoga saya sangat berharap untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya, teman-teman dapat mengerti dan memahami, dan teman-teman juga dapat membedakan siapa orang yang benar-benar bisa dan mampu membantu teman-teman secara spiritual, atau bahkan teman-teman bisa mengetahui siapa-siapa saja orang-orang yang sejatinya hanya ingin memperoleh keuntungan untuk diri mereka sendiri, atau orang yang hanya ingin menyalurkan nafsu duniawinya kepada diri kita. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.